Teman-teman media, selamat siang semua. Selamat datang di Gereja Katedral. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah kami pada siang hari ini menyampaikan 3 hal dari pihak Gereja Katedral Makassar untuk diketahui secara bersama-sama, khususnya oleh masyarakat pada umumnya. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih. Yang kedua, pernyataan pendapat dan sikap pihak Gereja Katedral Makassar berkaitan dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada hari Minggu yang lalu di pintu gerbang Gereja Katedral Makassar. Sehubungan dengan peristiwa tragedi kemanusiaan, yaitu bom bunuh diri yang terjadi di pintu gerbang selatan Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu Palma tanggal 28 Maret tahun 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, mewakili umat Gereja Katedral Makassar, kami selaku pastor kepala di Gereja Katedral Makassar menyampaikan kepada 1. Pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden RI. 2. Bapak Menteri Agama RI. 3. Bapak Kepala Kepolisian RI. 4. Bapak Panglima TNI. 5. Kepala BNPT Indonesia. 6. Densus 88. 7. Majelis Ulama Indonesia. 8. Konferensi Wali Gereja Indonesia. 9. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. 10. Parisada Hindu Indonesia. 11. Walubi Indonesia. 12. Permabudi Indonesia. 13. Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia. 14. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini pelaksana tugas Gubernur. 15. Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. 16. Bapak Pangdam Wirabuana Sulawesi Selatan. 17. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 18. Bapak Wali Kota Makassar. 19. Bapak Kapolrestabes Makassar. 20. Bapak Kodim 1408-BS Makassar. 21. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. 22. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. 23. Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan. 24. Bapak Ketua Dewan Masjid Provinsi Sulawesi Selatan. 25. Bapak Kapolsek Ujung Pandang dan seluruh anggota Polri, baik Brimob maupun Gegana, serta dari kesatuan yang lain, khususnya dari Polsek Ujung Pandang dan dari Kapolda dan dari Polda, yang selalu berada di dalam lingkungan Gereja Katedral sejak terjadinya peristiwa. Selanjutnya, tokoh-tokoh agama. Yang ke-27, Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Rumah Sakit Stella Maris Makassar, Rumah Sakit Siloam Makassar, Rumah Sakit Pelamonia Makassar, Rumah Sakit Akademis Makassar. 28. Seluruh ormas dan komunitas-komunitas tertentu. 20. Selanjutnya, seluruh media, baik media cetak maupun elektronik. Dan yang terakhir, serta semua pihak lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas simpati dan support dari berbagai pihak
solidaritas dalam semangat persaudaraan dan persatuan, dan atas doa dan dukungan secara moral. Yang kedua, kami bersyukur atas perkembangan pemulihan kesehatan dari para korban yang dari hari ke hari semakin membaik. Tiga, kami mengajak seluruh warga Kota Makassar dan seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia untuk senantiasa saling memaafkan dan menjaga persaudaraan dan persatuan. Yang keempat, kami berterima kasih secara khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan dari negara untuk menanggung semua biaya perawatan para korban dari pelaku bom bunuh diri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami menyampaikan pendapat dan sikap sebagai berikut. Yang pertama, pihak Gereja Katedral Makassar berpendapat bahwa baik pelaku bom bunuh diri maupun pihak Gereja Katedral, khususnya petugas keamanan gereja kami yang disebut koster, dan umat serta para pejalan kaki yang mengalami luka-luka adalah korban. Yang kedua, pihak Gereja Katedral Makassar tidak menerima penggalangan dana dalam bentuk apapun. Sekali lagi kami garis bawahi bahwa pihak Gereja Katedral Makassar tidak menerima penggalangan dana dalam bentuk apapun berkaitan dengan terjadinya ledakan bom di depan kantor Gereja Katedral Makassar. Makassar, 31 Maret 2021, Pastor Kepala Gereja Katedral Makassar, Pastor Wilhelmus Tulak PR. Demikian ucapan terima kasih, pernyataan pendapat, dan sikap dari Gereja Katedral Makassar. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam ketenangan dan kedamaian. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada pihak Keuskupan Agung Makassar untuk menyapa umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Makassar, khususnya di Kota Makassar. Saya berikan kepada rekan saya, Pastor Frans Lipa. Berikut saya, Pastor Frans Nipa, anggota Kuria Keuskupan Agung Makassar, akan membacakan surat dari Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Makassar atau Wakil Uskup untuk wilayah Keuskupan Agung Makassar yang ditujukan kepada para pastor dan seluruh umat berkenaan dengan perayaan Trihari Suci. Semula surat ini akan dibacakan langsung oleh Pastor Vikjen Keuskupan Agung Makassar, tetapi karena beliau sedang dalam perjalanan keluar kota dalam rangka pelayanan Paskah, maka kami diberikan tugas untuk membacakan surat ini. Makassar, 31 Maret 2021, nomor 31.03/D garis datar 1.1 garing 2021, hal perayaan Trihari Suci. Kepada yang terhormat Bapak Uskup, rekan pastor, frater, suster, dan umat Keuskupan Agung Makassar yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Peristiwa yang baru saja terjadi di Gereja Katedral Makassar tanggal 28 Maret 2021 mengagetkan kita semua. Peristiwa ini mungkin membuat kita bertanya-tanya soal pelaksanaan jadwal perayaan Trihari Suci kita. Dalam kunjungan Bapak Menteri Agama RI tanggal 29 Maret di lokasi kejadian dan bertemu dengan Bapak Uskup,
Beliau menyampaikan empati kepada gereja, kepada kita semua, dan sekaligus menegaskan bahwa umat Katolik tidak sendiri. Beliau juga menegaskan supaya kegiatan peribadatan yang sudah direncanakan agar tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Kata-kata Bapak Menteri Agama ini, "Kamu tidak sendiri," mengingatkan kita akan sabda Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. "Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Karena itu, saya menyampaikan kepada para pastor dan umat agar: 1. Perayaan Trihari Suci di paroki dan stasi yang telah direncanakan tetap dilaksanakan. 2. Agar mengikuti protokol kesehatan yang ketat. 3. Memperhatikan dan memperketat pengamanan dengan bekerja sama aparat yang berwenang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat merayakan Trihari Suci. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Pastor Joni Payuk, CICM, Fikjen Tams. Demikian surat yang ditulis oleh Pastor Fikjen Keuskupan Agung Makassar yang ditujukan kepada para pastor dan seluruh umat. Terima kasih. Ya, demikian apa yang perlu kami sampaikan kepada umat Katolik di Keuskupan Agung Makassar dan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, untuk di katedral sendiri nanti apakah ada penyesuaian dengan peribadatannya? Mungkin ada pola pemeriksaan di depan, kemudian bagaimana mungkin multi layer berlaku untuk, atau orang bergantian, atau ada seperti apa nanti mekanisme pelaksanaan ibadah Paskah ini? Ya, sebetulnya sebelum kejadian ini sudah ada persiapan dan pengaturan, juga sudah ada kesepakatan atau MOU dengan pihak kepolisian, ya, dalam hal ini Brimob dan Kekana. Ya. Untuk umatnya sendiri seperti apa? Mereka untuk kalau mau nanti melaksanakan ibadah di Trisuci ini pada akhir pekan, mereka bisa datang seperti biasa atau seperti apa ya. Pemberlakuan aturan ini? Kebijakan yang kami tempuh di gereja katedral, karena ini gereja induk, tidak bisa dibatasi orang atau ditentukan hanya dari kelompok ini, karena orang datang dari mana-mana saja dalam wilayah kota Makassar ini, maka prinsipnya siapa yang cepat datang boleh masuk ke dalam gereja sesuai dengan protokol kesehatan. Yang tidak bisa lagi masuk gereja akan ditampung di tenda atau di aula. Pak, untuk persiapannya sendiri jelang ini apa yang dilakukan dulu? Persiapannya Pak? Apakah ada persiapan khusus Pak? Mengingat adanya kejadian yang kemarin. Sebetulnya di gereja katedral ini sudah terpola pengamanan dari pihak kepolisian, dan itu yang akan dilaksanakan pada hari Trisuci nanti, dan tentu saja akan ditambah dengan pengaturan baru dalam situasi yang tidak normal ini. Terus jadwal ibadah sendiri Pak, apakah dilakukan mulai pagi sampai malam? Ya, jadwalnya pada hari Kamis ada 2 kali ibadah pada pukul 16.30 dan pukul 19. Itu. Dan pada hari Jumat pada pukul 14.30 dan pukul 18. Kemudian pada hari Sabtu malam pada pukul 18 dan pada pukul 21.30. Memuncak pada hari Minggu 5 kali ibadah pada pukul 6 pagi, pukul 08.30, pukul 11, pukul 16 dan pukul 18.30. Jadi ada atau tidak ada orang tetap akan diadakan ibadah, karena kami juga akan membuat ibadah ini secara live stream. Makasih Pak Pastor. Mantap ya. Oke, Pak. Terima kasih semua.